Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursah as-sarifah uridu an ashrah anil asbabin nuzul fil madah dirasatil Quran. An-nuqtah al-ula yakni inayatul ulama bih. Wa qad i'tana al-bahisuna fi ulumil Quran bima'rifati sababin nuzul wa lima sushiddatal hajati ilaihi fi tafsiril Quran fa afradahu jama'atu minhum bit-ta'lif wa min asharihim. Jadi para penyelidik ilmu Al-Quran itu menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengetahuan tentang asbabun nuzul. Untuk menafsirkan Al-Quran, ilmu ini sangat diperlukan sekali. Sehingga ada pihak yang mengkhususkan diri dalam pembahasan mengenai bidang ini. Yang pihak yang terkenal di antara lain dapat diartikan bahwasannya banyak dari ulama itu memberikan perhatian yang sangat teliti mengenai pembahasan mengenai asbabun nuzul ini. Salah satunya yaitu ada Ali ibnul Madini, Syekhul Bukhari. Jadi ada Ali bin Madini, guru dari Imam Bukhari. Kemudian juga ada Al-Wahidi fi kitabi asbabin nuzul. Jadi kemudian juga ada Al-Wahid dalam kitab Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul. Kemudian juga ada Al-Jabari alladzi ikhtasara kitab Al-Wahidi. Jadi Al-Jabari ini yang meringkas kitab dari Al-Wahidi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Hajar alladzi allafa kitaban fi asbabin nuzul. Kemudian juga ada Syekh Islam Ibnu Hajar yang mengarang satu kitab mengenai asbabun nuzul. Wa ba'da yakni ma yu'tamadu alaihi fi ma'rifati sababin nuzul. Kemudian juga pedoman mengetahui asbabun nuzul. Jadi di sini ada pedomannya untuk mengetahui asbabun nuzul. Wal ulama ya'tamiduna fi ma'rifati sababin nuzul ala sihhati riwayati an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anis sahabah fa innal ikhbira sahabi an mithli hada idza kana surihan la yakunu bira'yi bal yakunu lahu hukmul marfu. Jadi pedoman dasar para ulama dalam mengetahui asbabun nuzul itu adalah berdasarkan riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah atau dari sahabat. Itu disebabkan pemberitahuan seseorang sahabat mengenai hal seperti ini bila jelas maka hal itu bukan sekedar pendapat, tetapi ia mempunyai hukum marfu atau disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dikatakan bahwasannya pedoman para ulama itu dalam mengetahui konsep dari asbabun nuzul dari setiap ayat ataupun surat itu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Jadi di sana harus ada riwayat-riwayat yang sahih. Bahkan di sini dikatakan bahwa qala al-Wahidi la yahilul qawlu fi asbabin nuzulil kitabi illa biriwayati wasimai mimman syahadu tangzil wa waqafu alal asbabi wa bahathu an ilmiha. Di dalam kitab As-Suyuti ya. Jadi menurut Al-Wahidi itu tidak halal berpendapat mengenai asbabun nuzul kecuali dengan berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Jadi bahkan ada salah satu ulama yaitu Al-Wahidi mengatakan bahwa tidak halal seseorang itu berbicara mengenai asbabun nuzul kecuali berdasarkan pada riwayat. Jadi tidak boleh asal-asalan, bisa dibilang seperti itu ya. Wabada yakni wahada huwa nahzul ulama isalaf faqad kanu yatawarrauna ayyakulu syai'an fi dzalika duna tasabut.
Jadi inilah jalan yang ditempuh oleh para ulama salaf. Mereka amat berhati-hati untuk mengatakan sesuatu mengenai asbabun nuzul tanpa mengetahui yang jelas. Jadi para ulama terdahulu itu ketika ingin mengetahui asbabun nuzul itu menilik lebih jauh gitu. Bersungguh-sungguh, kemudian juga tidak asal-asalan, dan juga harus mempunyai rujukan yang sangat jelas. Tadi itu sudah dijelaskan bahwasannya ketika kita ingin membicarakan makna asbabun nuzul, ya kita harus berdasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih tadi, yang disandarkan kepada Rasulullah ataupun dari sahabat. Wa ba'da yakni waqad ahoda al-wahidi alal ulama asrihi tasahulahum fi riwayatis sababin nuzul wa romahum bil ifki wal kidbi wa hadarahu minal wa'idi syadid. Kemudian juga Al-Wahidi menjelaskan bahwa Al-Wahidi ini menentang para ulama-ulama di zamannya atas tasahul, kecerobohan mereka terhadap riwayat asbabun nuzul. Bahkan ia menuduh para pendusta dan mengingatkan mereka akan ancaman yang berat. Jadi Al-Wahidi ini juga sangat mengecam bagi orang-orang yang mengatakan asbabun nuzul itu ya tadi itu serampangan, ceroboh, tidak melihat kembali rujukan mengenai asbabun nuzul tersebut. Tadi berdasarkan apa riwayat-riwayat yang sahih. Wa ba'da yakni ta'rifu sababun nuzul. Definisi sebab nuzul ya. Sababun nuzul huwa ma nazalat ayatu aw ayatu mutahaddisatun anhu aw mubayyinatun li hukmihi ayyamul wuqu'ihi. Jadi sesuatu yang karenanya satu atau beberapa ayat turun membicarakannya atau menjelaskan hukumnya pada hari-hari terjadinya. Wal makna annaul hadisatun waqa'at fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam au su'al wajhin ilaihi. Maksudnya ia merupakan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Fanazalatil ayatu aw ayatu minallahi ta'ala bibayanin ma yatasillu bitilkal hadisah aw bijawabi hada su'al. Sawaun kanat tilkal hadisatu husumah dabat kal khilafil ladhi sajara baina jamaatin minal aus wa jamaatin minal hajraj. Ini dijelaskan dalam kitab Az-Zarqan ya. Jadi lalu turun satu atau beberapa ayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa atau menjawab pertanyaan tersebut. Baik peristiwa itu merupakan pertikaian yang berkembang, contohnya itu seperti silang pendapat itu antara suku Aus dan suku Hajraj. Wa ba'da yakni waqala Subhi as-Solih anna sababun nuzul ma nazalat ayatu aw ayatu bisababihi mutadammanatun lahu aw mujibatan anhu aw mubayyinatan anhu li hukmi zamanil wuquh. Ini menurut Subi As-Solih mendefinisikan asbabun nuzul itu sesuatu yang dengan sebab turunnya satu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu atau memberi jawaban terhadap sebab itu atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya sebab tersebut. Kemudian dijelaskan juga wasababun nuzul ba'da hadat tahqiq yakunu qasiran alil amrain. Jadi setelah diselidiki bahwasannya sebab turunnya suatu ayat itu berkisar pada dua hal. Antah dusa hadisatun fainatazal al-Qur'anul Karim bisa niha. Kemudian juga ayus ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an sayin fainatazal al-Qur'an bi bayanil hukmi fih. Yang pertama itu bila terjadi suatu peristiwa maka turun ayat Al-Qur'an mengenai peristiwa itu. Kemudian juga yang kedua itu bila Rasulullah ditanya tentang sesuatu hal maka turunlah ayat Quran menerangkan hukumnya. Yang pertama itu tadi bahwasannya dijelaskan setelah diselidiki bahwasannya turunnya suatu ayat Al-Quran itu yang pertama karena adanya satu peristiwa, kemudian juga
ada pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang pertama itu peristiwa itu contohnya ada di dalam surat Al-Lahab, kemudian juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian contoh yang mengenai ketika ada pertanyaan, kemudian Rasulullah menjawabnya itu pertanyaan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, kemudian juga Al-Isra ayat 85. Walida yu'arrafu sababun nuzul bima ya'ti. Huwa ma nazalal Qur'an bisya'nihi waqtal wuqu'i kahadisatin au su'al. Oleh sebab itu, maka asbabun nuzul didefinisikan sebagai sesuatu hal yang karena Al-Qur'an diturunkan untuk menerangkan status hukumnya pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa ataupun pertanyaan. Begitu. Contoh yang pertama yang lebih detail itu mengenai satu peristiwa itu di dalam riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya wa angdir asyiratakal aqrabin itu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, artinya peringatkanlah kerabatmu yang terdekat. Kemudian Nabi pergi dan naik ke Bukit Sofa. Nabi berseru, "Wahai kaumku." Mereka kemudian berkumpul di dekat Nabi. Nabi berkata, "Bagaimana pendapatmu bila aku beritahukan kepadamu bahwa di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerangmu? Percayakah kamu apa yang aku katakan?" Kata Nabi. Mereka menjawab, "Kami belum pernah melihat engkau berdusta, wahai Nabi." Kemudian Nabi menjawab, "Aku memperingatkan kamu tentang siksa yang pedih." Kemudian di sini Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau, apakah engkau mengumpulkan kami hanya urusan ini?" Maka turunlah ayat, "Tabat yada Abi Lahabi watab." Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Ini adalah salah satu tadi peristiwa. Kemudian juga contoh yang lebih detail mengenai eh, ada satu pertanyaan kemudian dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diceritakan bahwasannya ketika Haula binti Sa'labah dikenakan jihar. Jihar itu bila seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Bentuk pernyataan jihar selain yang disebut ini masih diperselisihkan ya, mengenai hal jihar. Kemudian lalu ia ber ia datang kepada Rasulullah mengadukan hal tersebut. Aisyah berkata, "Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segalanya. Aku mendengar ucapan Khaulah itu sekalipun tidak seluruhnya ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah." Kemudian Khaulah binti Salabah berkata, "Rasulullah, suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan sudah beberapa kali aku mengandung karenanya, dan sekarang setelah aku menjadi tua dan tidak beranak lagi, ia menjatuhkan jihar kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu." Kemudian Jibril turun membawa ayat, "Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha." Artinya sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya, yaitu Aus bin Smith. Ini contoh mengenai pertanyaan. Tadi mengenai peristiwa, kemudian mengenai pertanyaan. Begitu. Wa ba'da yakni fawaidu ma'rifatus sababun nuzul, itu manfaat pengetahuan mengenai asbabun nuzul. Yang pertama, bayanul hikmatil lati da'at ila tasyri'il hukmi minal ahkami wa idrakil mura'ati syara'i lima solihil amah fi ilajil hawadisi rahmatan bil ummah. Pertama itu mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa karena sayangnya kepada umat. Kemudian yang kedua, takhsisu hukmi ma nazala in kana bi sigatil umum bisababi inda man yara annal ibrata bi khususis sabab la bi umumil lafdi. Mengkhususkan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum yang dinyatakan dalam bentuk umum. Ini juga sebenarnya ada satu kaidah ya mengenai asbabun nuzul itu. Nanti setelah ini kita bahas. Kemudian
wa ma'rifatu sababun nuzul khairas sabil li fahmil ma'anil Qur'an wa kashfil ghumudil ladhi yang yaktanifu ba'dul ayati fi tafsiriha ma lam ya'rifu sababun nuzuliha. Kemudian juga mengetahui sebab nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak ditafsirkan tanpa mengetahui sebab nuzulnya. Kemudian wa yuwaddahu sababun nuzul man nazalat fil ayatu hatta la tuhmala ala ghairi bidafil khusumah wa tahamul. Ini di dalam kitab Mana Al-Qatan ya. Sebab nuzul juga dapat menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Dapat diambil kesimpulan bahwasannya banyak sekali ya mengenai manfaat-manfaat dari mengetahui sebab nuzul diturunkan ayat Al-Quran. Pertama itu kita dapat mengetahui hikmahnya, diundangkannya suatu hukum dan perhatian SARA terhadap kepentingan umum. Jadi di sini juga ada hikmah di dalamnya. Kemudian juga mengkhususkan hukum. Nanti kita akan bahas mengenai al-qawaid atau al-qaidah anil asbabin nuzul. Kemudian juga mengenai ini adalah salah satu cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan. Ini ada salah satu metode untuk menyingkap ayat-ayat yang masih samar begitu. Kemudian juga menerangkan tentang siapa ayat ini diturunkan. Ini adalah salah satu kaidah. Kemudian saya juga merujuk kepada buku lain itu ditulis di dalam bukunya Az-Zarqani Al-Fawaid Ma'rifatu Sababin Nuzul. Yang pertama ma'rifatu hikmah ta'ala nita'yin fi ma syara'ahu bitanzilu fi dzalika naf'un lil mu'min wa ghairul mu'min. Kemudian juga al-isti'anatu ala fahmil ayati wa dafil iskal anha hatta laqad qala al-wahidi la yumkinul ma'rifatu tafsiril ayat dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Wa qala Ibnu Taimiyah ma'rifatu sababin nuzul yu'ainu ala fahmil ayat fa'inal ilma bis sababi yurasul ilma bil musabbab. Jadi yang pertama itu mengetahui kebijaksanaan Allah secara lebih rinci mengenai syariat yang diturunkan, ini memberikan manfaat baik bagi yang mukmin ataupun yang orang kafir ghairu mukmin. Contohnya manfaat untuk orang mukmin sendiri itu apa? Itu salah satunya itu adalah imannya akan bertambah dan akan sangat bersemangat dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, kemudian mempraktekkan kitabnya karena ia melihat dengan jelas kemaslahatan-kemaslahatan dan peristiwa khusus yang berkaitan dengan hukum-hukum. Karena itulah Al-Quran diturunkan. Kemudian juga ada faidah untuk ghairu mu'min, itu hukum yang tegas itu akan mendorongnya beriman bila ia menyadarinya, yakni tak kala ia mengetahui bahwa syariat Islam bertumpu pada pemeliharaan kemaslahatan manusia. Kemudian yang kedua itu membantu memahami ayat yang bersangkutan dan mengenyahkan problem berkenaan dengannya. Bahkan Al-Wahidi mengatakan tak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa menilik kisah dan menjelaskan mengenai peristiwa turunnya. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan mengetahui sebab nuzul membantu memahami ayat yang bersangkutan. Karena mengetahui sebab, akhirnya mengetahui akibat. Kemudian yang ketiga itu ada daf'u tawahumul hasri amma yufidu bidahiril hasri. Menolak dugaan berlakunya hasr atau pembahasan dari ungkapan yang secara literal menunjukkan adanya hasr tersebut. Kemudian kita membahas tadi mengenai al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini adalah salah satu kaidah di dalam asbabun nuzul. Ida ittafaqa ma nazala ma'as sabab fil umum au ittafaqa ma fil khusus humilal am alal umumihi wal khas alal khususihi. Jadi di sini dijelaskan apabila ayat yang diturunkan sesuai dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus, maka yang umum atau yang am diterapkan pada keumumannya dan yang khusus pada khususannya. Selaras antara lafadz itu dengan sebabnya. Lafadznya umum misalkan sebabnya lafadznya umum,
sebabnya umum, kemudian lafadznya khusus, sebabnya khusus. Ini ghairu muskilah. Di sini tidak ada muskilah. Yang muskilah itu ketika sebabnya khusus maknanya umum, ataupun nanti yang poin kedua itu sebaliknya juga. Di sini diterangkan lagi mengenai hal ini. Amma idza kana sababu khasan wa nazalatil ayati bi sighatil umum faqad ikhtalafal usuliyun atakunul ibratu bi umumil lafzi aw bi khususi sabab. Jadi di sini jika sebab itu khusus sedang ayat yang diturun berbentuk umum, maka para ahli usul berselisih pendapat yang dijadikan pegangan itu lafaz yang umum atau sebab yang khusus. Jadi di sini ada perselisihan eh, oleh beberapa ulama mengatakan bahwasannya apakah yang menjadi pegangan itu lafaz yang umum atau sebab yang khusus. Di sini ada ulama yang mengatakan bahwa fada bajumhur ila anal ibrata bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Fal hukmul ladhi yu'khadu minal lafdil am yata'adda suratus sabab al khas ila nadhairiha. Jadi di sini jumhur ulama berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah lafaz yang umum dan bukan sebab yang khusus. Hukum yang diambil dari yang lafaz umum itu melampaui bentuk sebab yang khusus sampai pada hal-hal serupa. Contohnya seperti apa? Contohnya itu di dalam ayat li'an ya. Li'an. Ayat li'an yang turunnya mengenai tuduhan Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hilal bin Umayyah menuduh istrinya telah berbuat zina dengan Suraik bin Sahma di hadapan Nabi. Nabi berkata, harus ada bukti. Bila tidak, maka punggungmu yang didera. Hilal berkata, wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami melihat seorang laki-laki mendatangi istrinya, apakah itu harus mencari bukti? Rasulullah pun menjawab, harus ada bukti. Bila tidak, maka punggungmu didera. Kemudian Hilal berkata, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya perkataanku itu benar dan Allah benar-benar akan menurunkan apa yang membebaskan punggungku. Maka turunlah Jibril dan menurunkan ayat kepada Nabi surat An-Nur ayat 6 sampai 9 dan orang-orang yang menuduh istrinya sampai dengan jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian waladina yarmuna azwajuhum hatta yablughu idza kana minas shadiqin, hukum yang diambil dari lafaz umum ini dan orang-orang yang menuduh istrinya tidak hanya mengenai peristiwa hilal saja tetapi diterapkan pula pada kasus serupa lainnya tanpa memerlukan dalil lain. Inilah pendapat yang kuat dan yang paling sahih. Pendapat ini sesuai dengan keumuman atau keuniversalitasan hukum syariat. Kemudian yang kedua itu menurut jumhur ulama, yang kedua itu bukan menurut jumhur ulama, menurut jamaah wadah bal jamaah ila anal ibrata bi khususi sababi la bi umumil lafdi fal lafdul am dalilun ala surati sababil khas wala budda min dalilil akhar li ghairi min as-suwari kal qiyasi wa nahwihi hatta yabqa linaqli riwayati sababil khas faidatun wa yatatabaqu sabab wal musabab tatabuqu su'al wal jawab. Dikatakan bahwa segolongan ulama berpendapat lagi tadi selain jumhur itu ada segolongan ulama yang berpendapat bahwasannya yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus bukan lafaz yang umum, karena lafaz yang umum itu menunjukkan bentuk sebab yang khusus. Oleh karena itu untuk dapat diberlakukan kepada kasus lain sebab diperlukan dalil lain seperti kias dan sebagainya, sehingga pemindahan riwayat sebab yang khusus itu mengandung faidah dan sebab tersebut sesuai dengan musababnya, seperti halnya pertanyaan dengan jawaban. Begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi, itu pedoman yang menjadi pedoman itu keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Tadi contohnya sudah dijelaskan. Kemudian juga ada
perselisihan mengenai hal ini, apakah yang dijadikan itu keumuman lafaz atau kekhususan sebab, itu tadi dijelaskan bahwasannya di situ ada perselisihan pendapat antara eh, jumhur ulama, kemudian juga dengan beberapa golongan lain, akan tetapi pendapat-pendapat tersebut sebenarnya tidak jauh beda. Yang kedua itu menurut eh, menurut segolongan ulama dikatakan bahwasannya itu kekhususan sebab. Yang dijadikan itu kekhususan sebab itu juga memerlukan dalil-dalil lain, contohnya itu kayak kias untuk mengambil kesimpulan hukumnya, seperti itu. Wa ba'da yakni anisi gotu sababun nuzul, itu mengenai redaksi sebab nuzul. Jadi di sini ada sebab-sebab, ada redaksi-redaksinya mengenai sebab nuzul. Itu si gotu sababun nuzul imma antakuna nason sorihan fisababi wa imma takunu muhtamilah. Bentuk redaksi yang menerangkan sebab nuzul itu terkadang berupa pernyataan tegas mengenai sebab, dan terkadang pula berupa pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Fatakunu nason sorihan fi sababihi idza kana qala rawi sababu nuzul hadhil ayah kadza au idza ata bil fa taqibiyah dahilatan ala madatin nuzul ba'da zikril hadis au soal kama idza qala hadatsa kada au suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kada fanazalatil ayah fahatani sigatani sorihatani fi sababiyah. Jadi bentuk pertama ialah jika perawi mengatakan sebab nuzul ayat ini adalah begini, atau menggunakan fata kibiyah, kira-kira seperti, maka yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkaikan dengan kata turunlah ayat. Sesudah itu ia menyebutkan peristiwa ataupun pertanyaan, misalnya ia mengatakan telah terjadi peristiwa begini, atau suila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkada fanazalat ayah, Rasulullah ditanya tentang hal begini maka turunlah ayat begini. Kemudian yang kedua itu watakunu sighatu muhtamilah li sababiyati walima namatku al ayah minal ahkami idza qala rawi nuzilat hadil ayah kama nuzilah hadil ayah fi kada fadalika yuradu bihi taratan sababun nuzul wa yuradu bihi taratan annahu dahilah fi maknal ayah. Bentuk kedua yaitu redaksi yang boleh jadi menerangkan sebab nuzul atau hanya sekedar menjelaskan kandungan hukum ayat, ialah bila perawi mengatakan nuzilat hadil ayah fi kada, ayat ini turun mengenai yang dimaksud dengan ungkapan redaksi ini terkadang sebab nuzul ayat dan terkadang pula kandungan hukum ayat tersebut. Dapat disimpulkan bahwasannya sighah mengenai sababun nuzul itu ataupun bentuk redaksi mengenai sababun nuzul itu, yang pertama ada sorih, kemudian ada muhtamilah. Pertama saya akan menjelaskan mengenai yang sorih dulu. Yang sorih itu contohnya itu ada beberapa redaksi. Yang pertama itu contohnya sababun nuzuli hadil ayah kada, sebab turun ayat ini nuktoh nuktoh nuktoh. Kemudian hadasa kada nuktoh fanazalatil ayah kada nuktoh nuktoh nuktoh, telah terjadi titik 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 kemudian maka turunlah ayat ini. Kemudian suila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kada fanazalatil ayat, Rasulullah pernah ditanya tentang titik 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 maka turun ayat ini misalkan. Itu contohnya itu dari riwayat Muslim mengatakan bahwa orang-orang Yahudi berkata Jabir man ata imra'ata min duburiha fi kubuliha ja'al waladu ahwalu fa anzalallah nisa'akum harsulakum fa'atu harsakum anna syi'tum. Di dalam surat Al-Baqarah juga diterangkan mengenai barang siapa yang menggauli istri dari arah belakang, anak yang dilahirkan akan juling. Maka Allah menurunkan ayat tersebut,
Ini adalah salah satu contohnya. Kemudian riwayat kedua itu dilansir dari Al-Bukhari, dari Ibnu Umar, di dalam surat Al-Baqarah tersebut diturunkan terkait dengan menggauli istri dari arah belakang, yang dijadikan sebab nuzul itu dari Jabir karena menggunakan redaksi yang jelas. Kemudian juga tadi redaksi yang jelas. Yang kedua itu adalah muhtamil. Sigatu sababun nuzul muhtamil, tidak pasti kemungkinannya. Itu contohnya itu nuzilatil hadihil ayah fikada, ayat ini diturunkan berkenaan dengan nukto. Ahsabu hadil ayah nuzilat fikada. Saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan nukto. Ahsabu nuzilat hadil ayah fikada. Saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan nukto. Mengantar ulum hadis, teori dalam metodologi itu Rusdi Anwar. Ini salah satu contohnya di dalam buku pengantar ulumul Quran. Contohnya itu ada faqala Zubair ma'ahsabu hadil ayah Fidalika, Zubair berkata, aku tidak mengira ayat berikut turun kecuali mengenai urusan tersebut. Di sini surat An-Nisa ayat 65, maka demi Allah mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Di sini menurut Zubair ya, itu menggunakan ma'ahsabu hadil ayah Fidalika, ini adalah salah satu sigo sababun nuzul yang muhtamil, kemungkinan tidak pasti. Yang pertama itu ada sore, kemudian muhtamil. Wal akhir yakni al istifadatu min ma'rifati asbabin nuzul fi mazalit tarbiyah al ula yakni li itharatil intibahi tulab hatta tatahayya nufusahum lidarsi fi sauqi sayata jama saya tajam qawahum al-aqliyah wa yuragibuhum fil istima wal mutabi'ah. Kemudian isaratul intibah tulab wajtidab masyairihim fa innaha tahdifu kadzalik ila tasawwuril kulilil maudu. Kemudian yang ketiga, falam tajidal mudaris nafsahul fil hajati limu'alajati tamhid lidarsi syai' yabtakiruhu an taqisatuhu kafiyatun fi itharatil intibahi tulab wajtidhabi masyairihim wa tashwikihim lil istima' ilaih. Jadi di sini ada manfaat-manfaat dalam mengetahui asbabun nuzul pada aspek pembelajaran, pada aspek pendidikan atau tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama itu membangkitkan perhatian siswa sehingga mereka mempersiapkan diri untuk pelajaran dalam belajar yang akan mengumpulkan kekuatan mental mereka dan keinginan mereka untuk mendengarkan dan menindaklanjuti. Kemudian membangkitkan perhatian siswa dan menarik perasaan mereka itu untuk bertujuan untuk persepsi secara keseluruhan kepada siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah guru tidak akan mendapati dirinya perlu membahas pengantar pelajaran dengan sesuatu yang dia ciptakan dan dia pilih. Dapat disimpulkan bahwasannya di sini ada manfaat kepada aspek pembelajaran dan pendidikan mengenai asbabun nuzul itu. Yang pertama itu mendorong, membangkitkan perhatian siswa sehingga mereka pun mempersiapkan diri dalam pelajaran. Kenapa harus belajar ini? Maka si siswa itu akan didorong untuk mempelajari terlebih dahulu apa yang akan besok dipelajari, misalkan dalam satu study case. Misalkan seperti itu, besok pelajaran matematika mengenai aljabar misalkan, si siswa itu ya mengapa di dalam pikiran si siswa itu akan terdorong mengapa dia harus belajar aljabar besok itu, maka dia itu akan belajar terlebih dahulu sebelum pembelajaran mengenai aljabar itu dilangsungkan begitu. Kemudian juga membangkitkan perhatian siswa dan menarik perasaan mereka di dalam belajar. Kemudian juga tadi itu dapat dikatakan bahwasannya siswa akan belajar terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Pelajaran-pelajaran tadi sudah disebutkan juga satu study case.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.